kaget aku. Tahu nggak, aku punya cerita nih seru. Kenapa? Tadi kenapa sih Kak Caca? Wah. Tadi ya, aku dari hutan. Terus aku ketemu raja. Hah? Kok raja di hutan? Raja tuh Kak Caca di istana yang megah, masa Tapi di ini hutan? rajanya nggak pernah ke salon, Kak. Ih. Rambutnya panjang. Ih, Kak Caca salah lihat Kukunya kali. panjang itu. Ih, Kak Caca pasti salah lihat deh. Raja tuh di mana-mana, Kak, di istana, rapi, bersih. Masa di Betul, hutan? ini raja katanya. Masa sih? Iya. Siapa tuh rajanya? Aduh, siapa ya? Kakak juga lupa itu tadi siapa ya? Siapa ya? Masa raja di hutan terus apa, Kak? Rambutnya Berantakan? panjang. Kukunya panjang, Kak. Tunggu. Kayaknya aku inget nih, Kak. Di firman Tuhan ada tuh yang rajanya kayak begitu tuh, Kak. Oh, kenapa ya, Kak ya? Ih, kenapa tuh ya? Kayaknya gara-gara sombong deh, Kak. Sombong? Iya. Raja sombong ya? Berarti kita anak Tuhan gak boleh sombong ya, Nggak Kak? boleh. Tapi Kak Sarah jadi penasaran nih. Mau denger firman Tuhan ya, Kak? Ya aku juga mau, soalnya Mau ya? lupa tadi namanya siapa. Iya, aku itu. juga lupa. Ya udah deh kalau gitu kita mendingan pujian dulu kali Pujian ya, Kak. ya. Pujian, habis itu kan kita mau duduk manis ya, Kak, Duduk dengan firman manis. Tuhan. Oke. Ngomong-ngomong sombong nih, Kak. Ada lagunya loh, Kak. Lagu yang mana, Kak? Ada deh. Yuk kita mulai aja ya, Kak ya. Kak Jess tahu kan Oke. lagunya? Tahu. Yuk kita Ya, mulai semuanya aja. bangkit berdiri ya. Yuk, bangkit berdiri. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Buang Yesus. apa, Kak? Nakal. Buang nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Apalagi Kak sombong ya. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Apalagi Kak Sarah? Marah. Yesus angkat marahku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Udah dibuang semua ya, Kak Iya, ya? berarti kita jangan jadi kayak raja yang Kak Caca cerita tuh iya, ya. nggak Nggak boleh. sombong, nggak boleh marah, nggak boleh nakal. Itu semua dosa ya, Kak. Dosa, mesti dibuang. Harus dibuang. Nah, Kak, sekarang biar lebih semangat, Kak. Kan Ya. mau dengar firman nanti, Kak. Kita mau doa dulu, Berdoa Kak. dulu ya. Ya, kita angkat pujian, Bapakku datang. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur.
baik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, tak henti-hentinya, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, atas kasih, dan kebaikan-Mu. kebaikan-Mu. Bapa, Bapa, sebentar lagi kami mau mulai kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya Kau ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kak, ya. Tadi kan udah dibuang semua. Iya. Kalau gitu kita harus ngapain, Kak? Karena Tuhan Yesus sudah baik, Kak, Iya. membuang semua, Kak. Wah, kita harus memuji Tuhan, Kak. Muji Tuhannya kayak cuma di gereja doang. Nggak boleh, Kak. Harusnya nih di mana aja, Kak. Terus nggak boleh cuma di mana aja, Kak. Terus apa lagi, Kak? Setiap saat juga, Kak. Kalau lagi sedih mana bisa mengucap syukur, Harus Kak. bisa, Kak. Bisa juga ya? Iya, ada lagunya tahu, Kak. Ada lagunya Kita lagi mau nih. nyanyi nih. Kita nyanyi lagi ya. Tapi adik-adik, Kak, bangkit berdiri nih, Kak. Berdiri lagi. Harus gerak-gerak, Kak. Gerak. Gerakannya seru soalnya, Kak. Ada muter-muternya. muter-muter ya? Iya. Oke, Yuk, Kak kita Jess. mulai ya. Yuk. Di mana saja ku puji ya, Kak? Di mana saja ku puji setiap saat. Ku puji kasih-Nya. Muter adik-adik. Seluas samudra. Ku puji nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Karena nama Yesus mulia. Sekali lagi, Kak. Di mana saja? Di mana saja ku puji setiap saat. Ku puji kasih-Nya seluas samudra. Ku puji nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Karena nama Yesus mulia. Kita udah muji Tuhan nih, Kak. Iya, Kak Sarah jadi mau cepet-cepet denger firman nih, Kak. Soalnya Oh. tadi ceritanya tentang raja yang sombong ya, Kak. Mau tahu namanya siapa? Iya, mau Terus tahu. sombong kenapa ya, Kak? Kenapa ya bisa jadi gitu di hutan ya, Kak? Nah, kalau gitu kita mau siapin sikap doanya Iya, lagi. siapin hati kita ya, Kak, Iya, ya. nggak boleh main-main lagi. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin kami dalam puji-pujian. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam dan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau juga yang sertai Kak Esther dalam membawakan firman-Mu. Hari ini kami mau mendengar dan melakukan seluruh perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk Kak, kita siap-siap duduk. Iya, aku mau duduk nih. Penasaran? Penasaran? Yang raja tadi tuh Kak. Iya, bener. Adik-adik harus ini ya, kupingnya dibuka. Duduknya yang manis. Ya, kita Kak Sarah mau kemana nih? Kesini? Aku ikut Kak Caca deh. Ikut. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther. Nah, hari ini Kak Esther akan menyampaikan firman Tuhan tentang ini adik-adik. Apa dibacanya? Sombong, tinggi hati, angkuh gitu ya. Nih adik-adik, contohnya nih ya. Adik-adik ulangan di sekolah. Dapat nilai bagus nih, 100 atau 10. Tapi teman-teman yang lain mungkin cuma ada yang dapat 70 atau 80 atau mungkin malah ada yang nilainya merah. Terus adik-adik pamer nih. Lihat nih. Aku dapat nilai 10. Kamu cuma 70. Nggak sepinter aku, nggak sehebat aku. Itu sombong adik-adik. Atau misalnya adik-adik dibeliin papi mami baju yang bagus atau mainan yang mahal. Atau gadget, handphone yang terkini nih, handphone yang paling mahal nih, adik-adik terus pamer. Nih, lihat nih, kamu punya nggak nih seperti aku nih? Bajuku bagus, mainanku diberiin yang paling mahal, atau gadgetku yang paling keren nih. Itu juga sombong ya adik-adik ya, sombong. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar nih tentang sombong ini adik-adik. Ada tokoh di Alkitab, laki-laki, raja lagi, tapi dia sombong adik-adik. Kita lihat ya, apa akibatnya sih kalau orang sombong? Adik-adik udah duduk yang manis belum? Alkitabnya udah disiapin belum? Nanti karena kita ada mau buka Alkitab, dah? Semuanya kalau udah duduk yang manis, Kak Esther mau mulai nih. Udah ya? Tokoh Alkitab yang tadi Kak Esther sebutkan, dia seorang raja adik-adik. Namanya adalah Nebukadnezar. Waduh adik-adik, Nebukadnezar ini adik-adik. Nebukadnezar, ingat ya namanya Nebukadnezar. Dia itu adik-adik seorang raja yang sangat dikasihi oleh rakyatnya. Semua orang menyayangi raja ini, mengasihi raja ini. Raja ini raja yang hebat. Dia bangun istananya megah. Dia bangun bangunan-bangunan di sekelilingnya mewah. Dia punya taman-taman yang sangat cantik dan bagus. Sehingga banyak orang mengeluh-ngeluhkan dia adik-adik. Setiap kali raja lewat, wah rakyatnya berkata, raja segala raja, Nebukadnezar raja semesta alam. Raja Nebukadnezar ini adik-adik sangat dihormati. Kalau dia lagi lewat, semua orang menunduk. Menghormat kepada Raja Nebukadnezar ini. Karena dia menjadi raja semakin lama, menjadi semakin besar. Semakin lama Raja Nebukadnezar ini semakin berkuasa adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu malam Raja Nebukadnezar ini
tidur dan bermimpi adik-adik. Dia lagi tidur nih. Ketika dia sedang tidur, nyenyak-nyenyaknya dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi adik-adik. Lihat nih mimpinya adik-adik. Dia lagi tidur ya di istananya yang megah, yang mewah. Dia tiba-tiba bermimpi. Dia bermimpi seperti ini adik-adik. Di dalam mimpinya ya, ada sebuah pohon yang besar, kuat, dan tinggi menjulang adik-adik. Tingginya pohon ini sampai bisa dilihat oleh orang di ujung bumi. Saking tinggi dan besarnya pohon ini. Pohon ini sangat rindang, daunnya banyak. Buah-buah yang dihasilkan oleh pohon ini berkelimpahan adik-adik. Sehingga banyak makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam pohon ini. Contoh burung, dia sampai bersarang di pohon ini. Atau binatang-binatang nih, lihat nih adik-adik nih. Memakan buah-buah yang dihasilkan oleh pohon ini. Pohon itu begitu rindang dan besar. Tiba-tiba adik-adik, di dalam mimpi itu juga turun malaikat. Kemudian malaikat itu berkata, tebang pohon itu, patahkan ranting-rantingnya, hamburkan buah-buahnya, dan biarkan hanya tinggal akarnya. Lihat nih adik-adik, pohonnya disuruh tebang, rantingnya disuruh potong, buah-buahnya dihamburkan, hanya ditinggalkan rantingnya aja. Dan ikatlah dengan besi dan tembaga. Biarkanlah ini basah hanya oleh embun. Dan hati manusia ini akan berubah menjadi hati seperti binatang. Dan akan tinggal selama 3,5 tahun. Adik-adik, Naga Nebukadnezar bangun dari tidurnya, dari mimpinya. Hatinya gundah gulana adik-adik. Hatinya, aduh, tidak tentram, tidak ada damai. Apa ini arti mimpi ini? Pohon baik-baik, buahnya banyak, daunnya lebat, makhluk-makhluk hidup ada bersarang di situ, makan buah dari pohon itu, tiba-tiba disuruh ditebang. Apa ini artinya? Wah, Raja Nebukadnezar gundah gulana nih adik-adik. Terus dia memanggil siapa adik-adik? Orang-orang pintar. Panggil orang-orang pintarku. Panggil orang bijaksana, orang yang bisa mengartikan mimpi, orang-orang pintar dipanggil. Diceritakan oleh Raja Nebukadnezar. Sini kamu. Ya, dipanggil nih. Aku bermimpi nih seperti ini. Aku melihat pohon yang besar. Tapi pohon itu disuruh ditebang. Apa artinya? Apa ya maksudnya? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu adik-adik? Nggak ada yang tahu. Maaf Tuanku Raja, aku tidak tahu arti mimpi Tuanku Raja. Wah, hati Raja semakin gundah gulana adik-adik. Dia semakin bingung, hatinya semakin tidak tenang. Aduh, kok nggak ada yang bisa mengartikan mimpiku. Wah, Raja kemudian ingat adik-adik. Dipanggillah Bapak Daniel. Nih, panggil Daniel ke sini. Daniel, dipanggilnya Daniel. Diceritakannya lagi mimpinya itu kepada Daniel. Adik-adik, Daniel bisa nggak mengartikan mimpi raja itu? Daniel bisa karena Tuhan Allah yang kasih tahu Daniel. Tuhan Allah yang memberitahukan kepada Daniel apa arti mimpi raja itu. Raja menceritakan lagi, aku lihat pohon yang besar, buahnya banyak. Pohon itu padahal tinggi sekali, sampai orang-orang di ujung bumi bisa lihat. Banyak makhluk hidup yang ada di situ, tapi disuruh ditebang. Dan katanya hati manusia nanti diubah menjadi hati binatang dan selama 3,5 tahun. Kamu tahu dong Daniel, tolong ceritakan kepadaku apa arti mimpi itu. Ketika selesai diceritakan oleh Raja Nebukadnezar itu, Daniel terdiam adik-adik.
Raja Nebukadnezar semakin penasaran. Raja Nebukadnezar kemudian berkata, ayo Daniel, nggak apa-apa, ceritakan kepadaku apa arti mimpi itu. Aku akan mendengarkannya, nggak apa-apa, ceritakan. Kemudian Daniel menceritakan adik-adik. Daniel berkata apa adik-adik? Pohon yang besar ini, yang tinggi, yang kuat, yang bisa sampai terlihat, yang besar terlihat sampai ke ujung bumi, ini adalah Tuanku Raja. Tuanku Raja dengan kekuasaannya yang sangat besar. Tuanku Raja yang sangat dihormati. Tapi yang dikatakan oleh malaikat bahwa pohon itu akan ditebang, kekuasaan daripada Tuanku Raja akan diambil oleh Tuhan Allah. Pohon ranting daun yang dipotong itu menandakan kekuasaan Raja Nebukadnezar akan diambil. Dan Tuanku Raja nanti selama 3,5 tahun Tuanku Raja akan dihalau di antara manusia dan hidup seperti binatang. Sampai nanti Tuanku Raja mengakui bahwa Tuhan Allah yang berkuasa, bahwa Tuhan Allah yang memiliki itu semua. Adik-adik, ketika selesai diceritakan arti mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar, oke. Daniel mengingatkan, Raja, jangan sampai terjadi. Tuhan Allah sudah memperingatkan, jangan sampai ini terjadi ya. Daniel sudah memperingatkan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar kemudian berkata, oke Daniel, aku akan mengingatnya. Ya adik-adik. Nah, suatu waktu Raja Nebukadnezar berjalan-jalan adik-adik di atas istananya yang sangat megah, di atas istananya yang sangat mewah. Ketika dia berjalan, dilihatnya istananya yang begitu bagus, taman-tamannya yang sangat cantik, bangunan-bangunan di sekelilingnya yang sangat megah. Mulai ada iblis yang mendekati Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mulai apa adik-adik? Dia mulai sombong. Raja Nebukadnezar berkata, istanaku yang begitu bagus itu karena aku. Bangunan yang megah di sebelah sana, sebelah depan itu karena aku yang pandai. Aku yang membangunnya. Kebun-kebun yang sangat cantik, bunga-bunga yang bermekaran itu karena aku yang membangunnya. Semua karena aku. Apa itu adik-adik? Sombong. Raja Nebukadnezar lupa apa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi. Dia menjadi apa adik-adik? Sombong. Ketika Raja Nebukadnezar menjadi sombong, ketika Raja Nebukadnezar tidak mengingat apa yang sudah pernah disampaikan oleh Daniel, tiba-tiba adik-adik, karena kesombongannya itu, Raja Nebukadnezar kemudian menjadi pening. Dia sakit, dia hilang ingatan adik-adik. Kemudian dia lihat adik-adik, rambutnya bertumbuh menjadi panjang. Kuku-kukunya seperti binatang, kuku-kuku. Dan dia makan apa adik-adik? Rumput seperti sapi. Dia dihalau dari manusia. Dia dihalau dari menjadi raja dengan kedudukan tertinggi. Dia menjadi seperti binatang. Dia makan rumput. Dia tidur di lapangan terbuka. Dia kena embun kalau pagi. Dia kedinginan kalau malam. Dia bersama-sama dengan binatang. Ini berlangsung selama berapa tadi disebutkan? 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun adik-adik. Setelah Raja Nebukadnezar seperti binatang ini selama 3,5 tahun. Dia tersadar adik-adik. Dia menengadah ke atas.
dia menyadari bahwa semuanya yang dia miliki, kepandaian, kepintaran, kekayaan, kekuasaan, itu semua asalnya dari Tuhan. Kita lihat yuk, kita buka di Alkitab, ambil di Daniel 4, kita baca ya, apa yang diakui oleh Daniel, pertobatan yang dilakukan oleh Daniel ketika dia menjadi sombong. Adik-adik buka Daniel 4 ayat 37. Daniel 4 ayat 37. Daniel Perjanjian Lama, DAN. Udah ketemu? Kita baca ya sama-sama ya. Daniel 4 ayat 37. Ini pertobatan Daniel. Pertobatan Nebukadnezar. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan yang berlaku congkak. Ketika Nebukadnezar mengakui adik-adik, dia mengatakan bahwa apa? Memuliakan Raja Surga, meninggikan Raja Surga. Kemudian Tuhan membalikkan Daniel, membalikkan Nebukadnezar menjadi raja lagi adik-adik. Dia kembali lagi menjadi raja, lebih berkuasa lagi, lebih dikagumi lagi, lebih dihormatin lagi. Tapi yang membedakan sekarang, dia sudah tidak sombong lagi. Karena dia tahu bahwa semua yang dia miliki itu berasal dari Tuhan Allah. Apa yang menjadi kepandaiannya itu adalah milik Tuhan Allah. Istananya yang bagus, itu semuanya karena kepandaian yang dikasih oleh Tuhan Allah. Seperti tadi di awal Kak Esther sebutin, boleh enggak aku mendapatkan nilai yang bagus? Oh harus. Adik-adik kalau belajar harus mendapatkan nilai yang bagus. Tapi jangan menjadikan adik-adik sombong. Nih, ini karena aku nih yang pandai. Nih, gak kayak kamu. Lihat nih nilaiku bagus. Ini karena kepandaianku. Bukan. Kepandaian dari siapa adik-adik? Tuhan. Atau tadi, boleh gak aku dibeliin baju bagus, mainan mahal, gadget yang terkini? Boleh gak? Oh boleh. Tapi ingat, jangan jadikan itu, nih aku nih pakai baju bagus. Nih aku nih punya mainan yang mahal. Tidak boleh apa adik-adik tadi? Sombong. Ingat firman hari ini, ketika iblis menggoda kamu untuk sombong, ingat cerita tentang Nebukadnezar. Ketika dia sombong, adik-adik sudah kan memperhatikan firman Tuhan? Apa yang terjadi dengan dia? Jangan sombong adik-adik. Karena itu Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang sombong. Nah, sekarang firman-Nya sampai di sini. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa ya. Yo. Udah? Sikap doanya udah baik semuanya? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami belajar lagi hari ini. Kami tidak mau sombong Tuhan. Kami tidak mau seperti Raja Nebukadnezar. Karena semua yang kami miliki, semuanya Tuhan, adalah milik dan asalnya dari Tuhan. Berikan kami Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan. Berikan kami hati yang selalu rendah hati. Sehingga hidup kami boleh berbuah-buah, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati pembangunan gereja kami di PIK 2. Tuhan juga memberkati Papa dan Mama, guru-guru di sekolah serta kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.